Kedengeran. Dek. Jangan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tes. Tes. Coba tuh Dek, bawain Dek. Itu baru cuci sedapatnya, sedapatnya. Berantakan sudah nggak ada. Ini cuma ada Bang, pengambilan. Apa aja gitu.
Tes, tes. Baik, kita mulai. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Sekarang pertemuan atau sesi keempat ya, teman-teman. Kita masuk ke pola market. 3 sesi yang lalu kan teman-teman sudah mendapatkan materi tentang candle tunggal dan dan pola candle ya. Jadi ada 2 materi lagi secara teknis, yaitu pola market dan SNR. Terakhir nanti ada sesi mengenai manajemen ya, mental, psikologi dan manajemen nanti di sesi terakhir. Teman-teman sudah tahu tentunya ya mengenai pola candle, pola market dan SNR. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa pola candle dan pola market juga SNR di edukasi Jembong Trader, candle point teknik itu berbeda teman-teman ya dengan di luar sana. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut edukasi di luar atau di mana saja, umumnya kan seperti yang teman-teman ketahui ya, pola market ya jejeran semua candle ya, candle-candle tunggal yang banyak berikut pola candle tersusun sedemikian rupa, itu namanya pola market ya. Tapi di candle point teknik edukasi Jembrong Trader ini bukan begitu ya teman-teman. Jadi yang teman-teman sekarang tahu itu adalah sekedar dasar saja. Nah, padahal ada inti dari pola market itu sendiri. Nah, di candle point teknik saya akan ajarkan tentang inti pola market. Kalau kemarin kan pola candle ya, kalau pola candle mirip lah karena dengan di luar sana kan terdiri dari 2 sampai 3 candle tunggal, itu namanya pola candle. Kalau pola market yang terdiri dari berbagai macam candle, nanti di teknik candle point teknik ini kita rangkum sedemikian rupa di dalam satu layar handphone saja ya. Jadi teman-teman tuh yang sekarang masih membiasakan diri
melihat pola market candle-candlenya dibentuk kecil-kecil ya di dalam satu layar atau dimundurin layar handphonenya ke belakang, history marketnya dimundurin. Nah itu di sini tidak perlu ya, kalau di candle point teknik tidak perlu. Jadi nanti saya akan kasih tahu tentang makna dan intinya si pola market. Sebentar kok nggak bisa keluar ini. Aneh. Bentar teman-teman, ini mau keluar. Nah jadi kalau pola market di sini berbeda dengan pola market yang umumnya teman-teman ketahui di luar sana ya. Sebentar nih saya mau gambarin kok tintanya nggak ada ya. Nggak mau keluar ya. Oh udah. Bentar. Nah. Jadi kalau pola market yang teman-teman ketahui misalkan ya, misalkan pola market kan terdiri dari beberapa candle gitu ya. Ada candle koreksinya, ada candle lagi lanjut ke atasnya atau sebaliknya. Nah, itu kan pola market ya. Jadi terdiri dari beberapa candle tunggal dan pola candle misalkan di situ ada. Nah, nanti di sini saya ajarkan tentang pola market terdekat istilahnya ya. Mungkin teman kalian senior di grup sudah sedikit menyinggung bahwa ada pola market terdekat, SNR terdekat. Jadi teman-teman tuh di teknik edukasi ini baru mungkin mengenal tentang pola market terdekat dan SNR terdekat ya. Kalau pola market dan SNR yang biasa umumnya diketahui ya seperti ya itulah yang jauh-jauh melihat ke belakang, SNR-nya juga ke belakang. Tapi di sini nanti saya ajarin tentang pola market terdekat. Sebelum masuk ke materi, perlu diketahui dulu bahwa suatu pergerakan market juga dipengaruhi oleh tekanan buyer dan tekanan seller. Itu harus teman-teman pahami ya. Karena makna dari pola candle, kita kan fokusnya ke pola candle nih, ke candle tunggal nih sebenarnya. Karena kan teman-teman sasarannya adalah seperti yang di YouTube saya kan bisa open posisi candle to candle. Minimal walaupun tidak open posisi candle to candle, tapi teman-teman tahu bahwa candle berikutnya akan keluar apa, berikutnya lagi akan keluar apa, walaupun tidak di open posisikan candle to candle ya. Kalau teman-teman masih perlu latihan mentalnya atau psikologinya ya jangan candle to candle ya, misalkan 2-3 candle berikutnya, tapi teman-teman udah tahu walaupun tidak melakukan open posisi tapi udah tahu oh ini candle habis ini warnanya apa nih, merah atau hijau ya, buy atau sell, berikutnya lagi apa nih. Nah itu sasarannya ya, karena candle point teknik adalah sasarannya itu ya, mengetahui setiap candle. Jadi candle to candle ya. Kalau tingkat mahir nanti setelah ada tingkat di atasnya lagi, yaitu bukan candle to candle lagi ya. Satu candle bisa beberapa open posisi ya. Jadi bukan candle to candle lagi. Jadi satu candle aja bisa 2-4 open posisi ya. Bukan ngebom ya istilahnya ya. Kalau ngebom kan sudah ketahuan satu posisi tembak terus. Kalau kita bukan. Per detik aja sudah pengaruh. Teman-teman sudah paham ya, kalau ngebom terkadang ada 1-2 yang lost juga kan karena dibom ya. Kalau ngebom kan per detik beda-beda tuh ya. Nah, kalau kita bukan di candle point teknik ini bukan ngebom ya. Jadi setiap detik itu ada maknanya yang kita lakukan. Ya, kita lanjut lagi. Candle pola market terdiri dari tadi tekanan buyer dan seller ya. Nah, sekarang kita bahas lagi nih. Yang tadi saya udah singgung ya, pola market terdiri dari candle tunggal ya, pola candle dan susunan candle-candle tunggal tersebut. Nah, ini mempengaruhi nanti teman-teman jadi poin untuk yang menentukan open posisi. Ya. Satu, tadi sudah kemarin sudah kita jelaskan di sesi pertama adalah candle tunggal ya. Yang proporsinya ini bukan akurasinya ya, teman-teman tolong pisahkan arti dari
proporsi dan akurasi ya. Kalau akurasi secara keseluruhan nih candle point teknik tuh kalau yang di tingkat mahirnya tuh 99% teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman bisa nanti suatu saat ada apa namanya, ada kesempatan masuk ke VVIP. Kalau yang sekarang candle point teknik yang teman-teman masuk ke VIP tuh secara total tuh 70% ya, 70% tapi udah jos ya, teman-teman sudah bisa lihat tuh senior-senior kalian yang alumni itu udah bisa candle to candle juga open posisinya ya. Ya kebetulan pada saat dia candle to candle misalkan maksimum 7 kali OP, 7 kali candle to candle, kebetulan yang 7-7-nya itu masuk materi yang sekarang sedang dipelajari, yang teman-teman sedang pelajari. Tapi suatu saat kalau ada ketemu suatu candle yang nggak ada di materi, nah itu adanya di tingkat VVIP ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman nanti punya pegangan 4 poin ya. Satu candle tunggal yang proporsinya 70% ini bukan akurasi ya teman-teman, proporsi. Dua pola candle ya yang 10% ya. Tiga pola market yang sekarang kita sedang pelajari 5%. Ya, kenapa 5%? Karena pola market itu jauh kan, banyak beberapa jajaran candle yang tadi saya sebutkan kan. Nah, kita fokusnya ke satu layar nih. Satu layar kan cuma beberapa candle ya, maksimum 20-an lah. 22 candle. Tapi kalau saya bermain sering di bawah 12 candle ya, 12 candle, belasan candle sampai ke bawah. Misalkan ada 8 candle, 9 candle ya, sampai belasan. Nah, keempat adalah SNR yang proporsinya 15% ya. 4 poin ini teman-teman harus kuasai ya. Kuasai dengan cepat nanti dalam satu tahap sangat banyak berlatih dan banyak belajar itu dengan sendirinya tuh teman-teman bisa otomatis otaknya tuh mengkonfirmasi 4 poin ini ya. Jadi kalau cepat teman-teman oh nih candle tunggalnya apa namanya konfirmasinya naik misalkan pola candle naik, pola market turun, SNR naik berarti 3 lawan 1 naik, buy langsung gitu ya. Jadi ini 4 poin yang menentukan teman-teman bisa open posisi ya, open posisi candle to candle dengan 4 item ini, 4 poin ini. Yang candle tunggal saya udah sarankan teman-teman proporsinya 70% tuh banyak hafalin, banyak belajar ya. Karena setiap candle tunggal itu yang juga termasuk yang menentukan secara dominan proporsinya 70%. Nah, diperkuat oleh pola candle, pola market dan SNR. Jadi yang teman-teman pelajari di PDF itu ada yang proporsinya 90%, itu dalam 70% maksudnya ya, akurasi 90% misalkan itu ya, tapi proporsinya 70%, sisanya itu yang 10% tuh masuk ke candle 3 ini ya, pola candle, pola market dan SNR. Bisa saja yang lebih kecil 10% itu yang lebih kuat karena dia 3 poin ya. 3 poin walaupun 10% sisanya tapi 3 poin yang menentukan open posisi kalian ya, open posisi teman-teman. Kita masuk ke pola market yang bentar. Ya. Jadi pola market itu ya saya udah mulai masuk ya teman-teman, tolong diperhatikan karena kalau nggak diperhatikan ilmunya nggak ada di luar nih teman-teman, mau download di Google kayak di YouTube kayak atau kemana pun di dunia akhirat juga nggak ada mungkin istilahnya gitu ya. Jadi kok susah lagi nih, kenapa sih kok nggak keluar ya. Astagfirullah, bentar teman-teman. Udah. Ya, nggak keluar lagi. Bentar, ini ada masalah teknis nih yang mau keluar nih. Nah, ya. Jadi pola market yang tadi saya udah gambarin atau teman-teman yang sudah
teman-teman ketahui di luar sana, nanti kita bahas juga ya, karena itu satu dasar, cuma sekedar ilmu dasar yang teman-teman tahu di Google, di YouTube, itu di edukasi tempat lain itu sebenarnya dasar, bukan makna ya. Nah, sekarang saya kasih tahu ya. Sekarang teman-teman kalau ngelihat candle 2 sampai 3 ini kan, kalau pola candle kan 2 sampai 3 candle ya, teman-teman. Ya. Nah, saya kasih satu tambahan candle, misalkan sini ada candle koreksi ya. Itu sebenarnya itu pola market, teman-teman. Ya. Coba lihat, teman-teman lihat dominan candlenya warna merah kan, 3, hijau 1. Itu pola marketnya turun. Nah, mungkin teman-teman sudah biasa ngelihat candle seperti ini, tapi nggak tahu bahwa itu adalah wakil dari pola market. Ya, saya bilang tadi ke pola candle kan 2 sampai 3 candle tunggal. Lebih dari situ adalah pola market. Betul nggak teman-teman? Kan waktu kemarin-kemarin saya sudah jelaskan gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa lebih dari tiga candle itu udah menunjukkan suatu perwakilan pola market. Ya. Jadi teman-teman nggak usah ngelihat sampai ke belakang-belakang layarnya digeser-geser ke kiri gini, ke kiri, itu nggak perlu sebenarnya. Itu supaya itu masih dasar. Kalau ngeliat-lihat ke kiri, oh geser-geser ke kiri, itu masih dasar. Kalau teman-teman juga masih menggunakan indikator, saya kemarin kalau nggak salah lihat ya di chattingan teman-teman sharing, ada yang masih pakai indikator ya. Itu di CPT candle 10 point tuh. Nah, teknik itu nggak berlaku ya, apa namanya, indikator. Cuma teman-teman bayangkan, saya sekilas membahas dulu tentang indikator ya. Indikator itu terbentuk dari apa, teman-teman? Dari candle itu sendiri. Jadi kalau candlenya belum nongol, belum keluar, ya, kalau misalkan belum keluar begini, misalkan si si apa namanya, si eh, apalah namanya ya, skokastik, saya malah nggak tahu ya, karena saya nggak pernah main pakai indikator ya. Di sini baru nongol begini, dia belum belum duluan kan, sedangkan candle di sini dia belum pernah ada duluan di sini. Kalau di sini duluan ya broker semua bangkrut, karena indikator udah keluar di sini menandakan naik, kita buy. Nah itu bukan begitu, ternyata candle apa namanya, si indikator terbentuk dari candle sudah nongol baru dia, oh ini mau turun nih, oh dia baru mau turun, oh mau naik lagi, oh dia baru naik. Nah saya rasa aneh orang-orang yang menggunakan indikator ya. Jadi sama aja kita memberi apa, memegang patokan dari yang sudah-sudah, yang ke belakang, istilahnya kan gitu kan. Yang belum duluan kita jadi patokan. Orang candlenya duluan kok, bukan indikator, kenapa jadi patokannya si indikator? Yang harusnya candlenya yang diintiin, yang harus difokuskan candlenya, bukan indikatornya. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang share di grup pakai indikator, saya nggak pernah mau analisa ya, karena itu jauh sekali dari ilmu kita ya, dari ilmu candle point teknik. Itu sama aja orang-orang aneh yang pakai indikator ya, kalau menurut saya. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Candle yang tadi saya udah bilang, kalau candle misalkan turun atau naik, ya itu merupakan suatu perwakilan dari pola market ya. Misalkan hijau, teman-teman sudah tahu ya. Misalkan hijau, hijau, terus di sini ada hijau lagi, misalkan di sini merah ya, ya, atau di sini merah, sebentar, ya, pernah bisa juga kan ngelompat ya, kayak kemarin kita udah ajarin kan tentang pola candle gap ya, naik dulu tapi turun. Nah ini adalah pola market uptrend ya teman-teman, uptrend karena udah lebih dari 3 candle uptrend. Nah uptrend ini suatu poin yang tadi di kriteria poin ketiga adalah pola market. Ini yang menentukan nanti teman-teman buat open posisi. Karena yang satu, misalkan nih candle merah ini kan masuk ke candle tunggal, betul kan? Nah, candle tunggalnya misalkan di sini apa namanya, hanging man, berarti dia harus poin satunya turun, ya kan? Turun. Nah, poin 2, pola candle yang teman-teman kemarin pelajari, oh di sini apa? Mau evening star. Evening star berarti harus turun, ya, misalkan gitu ya. Oh, ternyata pola marketnya naik, teman-teman. Nah, berarti pola marketnya naik, ya. Berarti 2 lawan 1 menang turun, ya. Berarti teman-teman harus di sini
sell, ya, walaupun pola marketnya naik. Ya, karena apa? Karena candle tunggal yang membuat konfirmasi turun, pola candlenya juga turun, pola market naik, berarti 2 lawan 1, menang yang 2 turun. Nah, ini belum SNR ya, kita belum bahas SNR karena kita belum masuk ya. Tadi teman-teman juga ada yang membahas tentang pola market, pola candle, SNR. Itu jangan dulu karena teman-teman nggak tahu maksudnya ya. Maksud dari SNR yang sebenarnya dan pola market yang sebenarnya ya. Yang teman-teman tahu tuh yang dari luar sana aja ya. Jadi 2 lawan 1 menang turun, menang yang 2. Jadi posisinya sell. Apalagi nanti ada poin keempat, ada SNR ya, itu bisa lebih kuat untuk menentukan kita open posisi. Baik, lanjut lagi ke tentang sebentar. Pola market yang teman-teman sekarang sudah ketahui ya. Saya buka dulu nih. Ya bisa nggak punya gambaran. Kan kalau pola market kan di kan apa namanya ini sekarang saya kasih contoh ini ya, banyak. Saya simpen pola-pola market ini bukan saya pelajari ya. Jadi ini buat teman-teman, oh iya saya pernah tahu nih pola marketnya. Itu pola market dasar sebenarnya ya. Nah, sebagai pengetahuan aja. Ini banyak ya tentang apa, saya juga nggak banyak tahu ya, ascending triangle lah, descending triangle lah, uptrend corridor, downtrend corridor, dan lain-lain. Saya bahas satu dulu yang ini misalkan. Ya, ya yang kiri nih, paling kiri. Yang ascending triangle. Ya. Teman-teman sudah tahu kan kalau ini posisinya, kalau bentuknya begini, berarti posisinya kita harus buy. Nah, itu dasar kan? Coba teman-teman masih bingung nggak sebenarnya kalau menentukan pola market kalau pada saat dipraktekkan? Bingung kan? Ya, sekarang kita wakilkan dengan pola market terdekat. Ya, ingetin teman-teman ini bentuknya gini ya, bentuknya gini, triangle ascending triangle. Sekarang saya masuk ke pola market, ini kan pola market terjauh ya, pola market global istilahnya. Sekarang masuk ke pola market terdekat versinya candle point teknik Gembrong Trader ya. Kita lihat tadi bentuknya seperti ini ya. Kita ingetin tadi tuh bentuknya ya. Anggaplah bentuknya seperti yang tadi tuh triangle bullish triangle ya, triangle. Bentuknya seperti itu. Tapi di dalam pola market terdekat ya nggak sebanyak itu candlenya teman-teman ya. Ini naik. Tuh, cuma teman-teman lihat ya. Terus turun, terus turun, terus naik lagi dari sini, terus turun lagi, terus naik lagi. Tuh. Cuma 6 candle tapi sudah mewakili pola market global. Inilah namanya pola market terdekat ya, karena dari 7 candle ini masih masuk dalam satu layar HP kita ya, masih masuk dalam satu layar HP kita nih. Ya, cuma segini tapi masuk. Kok bisa ya pola market masuk ya? Karena pola market yang diwakili oleh pola market terdekat ya. Teman-teman mungkin baru tahu ya. Sama posisinya. Kalau tadi kan triangle bullish ya kalau nggak salah ya. Itu kan akan konfirmasinya naik ya. Konfirmasinya naik ya. Nah, teman-teman terkadang kalau menggunakan yang pola market global tadi terkadang salah, terkadang loss karena ternyata dia nggak naik dulu, dia turun dulu. Pernah kan begitu teman-teman? Karena apa? Karena masih mempelajari pola market global secara dasar, bukan pola market terdekat. Gimana sekarang mempelajari pola market terdekat? Ya dengan beberapa candle saja yang bentuknya sama seperti yang tadi bullish triangle, tapi kita yang harus konfirmasi dari sini nih, udah di sudut sini nih. Belum tentu dia naik juga, belum tentu dia turun juga. Kenapa? Karena kita harus lihat candle yang terakhirnya, ya, yang dari di sini nih, ya. Nih, yang ini nih. Dia menentukan apa, naik apa turun. Ya, lihat lagi ke PDF kita, ya, PDF yang teman-teman kalian semua udah pegang ya. Kalau dia membuat konfirmasi naik, berarti candle tunggal koin 1 naik, ya. Pola candle yang teman-teman kemarin juga di sesi ketiga dapat,
Mana pola candle berarti yang 2 sampai 3 candle, berarti yang ini ya. Dilihat, ingat-ingat pola candlenya masuknya kemana nih? Oh, tidak ada, nggak ada masuk ke kriteria pola candle ya. Jangan ditulis naik, jangan ditulis turun. Udah pola candle tidak ada. Terus langsung ke pola market. Oh, pola market dari 7 ini udah bisa ketahui nih naik dari tadi single bullish. Berarti pola marketnya naik. SNR jangan dulu ya, karena SNR belum pelajari. Dari 3 ini aja teman-teman sudah bisa nilai. Candle tunggal naik, pola candle tidak ada, pola market naik, berarti 2 lawan kosong, berarti posisinya di sini buy ya. Teman-teman kemarin sudah saya forward ya tentang sharingnya Kang Rahmat ya. Dia cuma menggunakan candle tunggal dan pola candle yang kemarin baru dipelajari, cuma 2 poin aja bisa dipraktekkan ya, bisa profit terus tuh dia konsisten. Kemarin berapa kali open posisi itu dia tuh 8 kalau nggak salah. Profit semua ya, karena kebetulan si candle tunggal sama si pola candle yang sudah dipelajari keluar terus pada saat dia trading. Kebetulan nggak ada pola market sama SNR yang menentukan ke bawah ya, kebetulan ya. Makanya saya bilang pelajari dulu nih yang 2, matengin dulu yang sudah dipelajari yaitu candle tunggal dan pola candle, matengin dulu. Latihin dulu di demo. Oh, ternyata loss ya nggak apa-apa, karena loss itu pasti ada pola market dan SNR yang mempengaruhi. Oh, ternyata profit kayak Kang Rahmat ya bagus, karena pola market dan SNR walaupun belum dipelajari tapi masih menang poinnya si candle tunggal dan si pola candle ya. Yang nggak diketahui mungkin si pola marketnya juga mendukung si candle tunggal dan pola market untuk naik ya. Itu saya ulang lagi saya bahas lagi tentang pola market yang lain ya. Sekarang yang tadi bullish triangle ascending ya. Itu yang namanya istilahnya gitu-gitulah, yang nggak penting namanya. Yang penting teman-teman hafal atau ingat posisi-posisi pola market yang umum ya, teman-teman sudah tahu ya. Kok jadi begini nih ya. Tadi yang uptrend ya, naik ya, bullish. Sekarang kita bahas yang kalau ini kan sama aja ya. Kalau yang ini kan cuma turun ya, ini juga ya. Kita sekarang ambil yang sideways ya, sideways kita lihat ya. Nah, sideways teman-teman tadi kan lihat tuh ada beberapa candle susunan itu ya. Oh, banyak naik, oh turun, naik, turun, naik, turun. Wah, puluhan, baru bisa dibilang sideways. Wah, ada wing top sama wing bottom ya, garis atas sama garis bawah kalau di forex tuh gitu ya. Wah, ini baru namanya sideways nih, gerakannya di situ-situ aja. Tapi berapa bentuk candle yang kita lihat dengan mengecilkan layar HP atau si PC atau laptop ya. Padahal ya sama seperti tadi ya. Anggaplah tadi sideways kan garisnya lurus ya. Cuma beberapa candle aja teman-teman ya. Tuh ya, misalkan nih. Tuh, ini turun. Terus naik ya, naik lagi. Walaupun tidak pas dengan garis atas sama garis bawah ya, terkadang dia naiknya sedikit, melewati sedikit, turun lagi sedikit gitu ya. Turun, turun gitu ya, turun. Ini cuma berapa candle? 8 candle sudah bisa dibilang pola market sideways terdekat ya. Jadi pola market sideways ini adalah pola market terdekat karena cuma beberapa candle aja nih. Ya tentunya harus lebih dari 3 candle. Kalau 3 candle dan 2 kan pola candle. Kalau lebih dari 3 candle berarti pola market ya. Ini sideways teman-teman ya. Saya gambarin lagi. Tuh, naik turun. Walaupun satu candle ini nih kan turun. Naik turun ya. Kalau di sini ada candle hijau 2 atau 1 atau berapa, naik lagi. Ini udah mulai kita bisa analisa sebagai pola market terdekatnya si sideways ya. Jadi teman-teman bisa tahu tuh dari sini. Dari sideways ini bisa tahu ya. Berarti pola market terdekatnya berarti habis ini mungkin naik, mungkin turun karena kita harus lihat dari 4 poin tadi ya.
Candle tunggalnya naik apa turun? Oh, ternyata naik, Kang. Oh, hafalin di PDF tuh ya. Oh, kita lihat pola candlenya. 3 candle ini. Turun apa naik? Oh, naik. Ini udah mulai black soldiers nih. Naik misalkan. Oh, pola marketnya. Pola market terdekatnya. Oh, habis naik, turun, naik, turun. Oh, pasti naik, Kang. Naik lagi. 3 poin. Walaupun SNR belum kita pelajari ya. Udah 3 poin, walaupun SNN teman-teman belum tahu, udah menang nih 3 poin. Nah, untuk buy, untuk naik ya. Gitu ya, teman-teman ya. Itu baru 2 yang saya bahas tentang pola market terdekat ya. Berarti teman-teman udah tahu dong kalau sekarang saya lanjutin yang lain ya. Misalkan yang ini yang apa namanya? Head and shoulder dan lain-lain sudah tahu. Sekarang teman-teman pahami bahwa pola market yang teman-teman sudah ketahui ini nih, intraday patterns ya, sama yang lain-lain ya, misalkan apa lagi nih teman-teman ya. Sebentar, saya cari dulu. Nih, ya. Tuh, ini versinya orang beda-beda nih, ya. Tapi hasilnya kok beda gitu ya. Itu teman-teman harus mikir, kok setiap orang yang menentukan si pola market ini kok hasilnya beda ya. Kalau ini kan turun, ya. Kalau ini turun nih, tuh. Ini kan tadi sama tuh triangle apa namanya tadi ascending triangle turun tuh dia. Tuh. Kenapa yang tadi naik? Tuh, ini kan turun nih hasilnya. Yang tadi naik loh. Tuh, yang ini nih. Teman-teman, stop. Teman-teman perhatiin nggak waktu teman-teman belajar sebelum di candle point teknik? Tuh, ini naik. Tuh. Yang tadi turun. Tuh. Itu membingungkan teman-teman nggak sih? Membingungkan para trader pemula nggak sih? Tuh, nih. Tuh, turun kan? Nah, karena apa? Tidak tahu maknanya, ya. Maknanya apa ya? Yang di candle point teknik yang kita pelajari itu adalah pola market terdekat. Kita bahas lagi sekali lagi yang tadi itu ya, supaya teman-teman lebih matang ya. Nih, triangle tadi apa sih? Pak Lulu saya namanya ya, ascending triangle. Ada satu versi yang bilang habis ini naik. Ada satu lagi versi bilang turun, ya. Dia berantem tuh, biarin aja berantem karena mereka nggak tahu ya. Berantem diskusi argumentasi mengenai naik turun. Kesian tradernya yang belajar udah dikacau-kacauin sama ilmunya yang menyesatkan ya. Padahal kalau kita sekarang di sini kita bongkar nih dengan teknik candle point teknik tadi ya. Misalkan di sini naik tadi ya, turun, naik, turun. Padahal di sini udah cuma berapa candle, udah bisa tahu apakah yang benar yang naik apa yang bisa turun ya. Karena satu, lagi-lagi ya saya ulang-ulang terus ke teman-teman harus paham, harus tertanam di otak teman-teman semua ya. Candle tunggal yang tadi itu kita harus pahami gitu ya. Candle tunggal yang terakhir di sini menunjukkan konfirmasi apa naik atau turun ya. Kayak pola candle 2 sampai 3 candle yang teman-teman juga sudah tahu ilmunya kemarin ya. 3 pola market juga sekarang sudah tahu ya. Jadi pola market terdekat saja yang dilihat, nggak usah teman-teman lihat candle-candle sampai kecil-kecil tuh di layar handphone, matanya pusing ya, matanya apa juling dan bisa melihat kecil-kecil gitu ya. Nanti SNR ya di sesi ke-5 atau ke-6. Jadi pola market semudah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang selama ini mempelajari pola market yang banyak itu ya sebenarnya sih itu cuma dasar, nggak perlu dihafalin sampai sampai apa namanya sampai mendalam ya. Banyak loh teman-teman. Teman-teman juga udah lebih dari saya kali mungkin ya tahu dari apa file-file PDF pola market gitu ya tuh. Saya cuma sebagai contoh aja ini, saya sebagai buat riset aja nih. Oh bener gak sih naik turun? Ya mungkin aja bener karena yang tadi saya bilang ya harus ada 4 poin yang harus teman-teman kuasai ya. Mana lagi nih? Sebentar. Bentar. Ya, sekarang saya kasih apa namanya? Contoh yang lebih mudah lagi supaya teman-teman bisa memahami ya. Sekarang saya ambil contoh gini ya. Terus ada candle seperti ini. Lalu ada lagi candle merah.
Ya, ini ternyata sejajar sumbu ya. Teman-teman udah pelajarin kan pola candle yang sejajar sumbu. Ya. Lalu sebentar. Ya. Nah, ini saya kasih satu lagi misalkan begini ya. Sejajar body atas. Nah, dengan 6 candle saja teman-teman bisa tahu nggak arahnya sekarang kemana? Ya, yang tadi sesuaikan nih teman-teman, tadi yang kemarin saya bilang PDF hafalin, kuasai semaksimal mungkin. Terus pola candle kemarin udah ada saya kasih tahu hampir mirip dengan pola candle teman-teman sudah ketahui di luar sana ya, karena pola candle sama 2 sampai 3 candle ya. Terus juga posisi-posisinya juga teman-teman harus kuasai. Sekarang pola market terdekat yang teman-teman sudah lihat ini 6 candle saja sudah bisa dibilang pola market ya. Kita lihat ya, teman-teman yang sudah pelajari garis-garis yang sejajar dengan sumbu dan garis-garis yang sejajar dengan body dengan body ya. Ya, ini kita belum belajar SNR ya. Saya jangan masukin pikiran ke SNR dulu. Nanti ngaco nih. SNR yang lain sama yang kita pelajari beda. Nah, di sini teman-teman sudah bisa ketahui ya, bisa menilai nih. Satu, candle tunggalnya kemana candle tunggalnya? Ya, misalkan candle tunggalnya ini sudah square nih ya, misalkan sudah square ya. Jadi kalau square saya kasih silang ya, berarti sama ukuran. Nah, square itu berarti turun ya. Terus si body sejajar atas berarti konfirmasi pola candlenya turun ya. Ya. Nah, sekarang pola market yang ketiga sekarang kita sedang pelajari pola market. Pola market turun kan karena dia tidak yang ini tidak belum melebihi si garis ini kan, belum bisa melebihi, berarti dominan secara keseluruhan adalah turun, berarti pola marketnya turun 3 poin turun, berarti habis ini habis yang candle hijau terakhir ini konfirmasi untuk sell ya. Jadi teman-teman tuh dengan 6 candle 7 candle atau bahkan sampai misalkan teman-teman masih belum biasa, boleh sampai 20 candle nggak apa-apa. Asal jangan membiasakan diri melihat secara keseluruhan candle berpuluh-puluh, apalagi menggeser handphone ke belakang, wah bikin pusing. Ngapain itu? Kalau teman-teman ngegeser handphone ke belakang-belakang, kesempatan candle yang sedang bergerak terlewatkan. Ya, harusnya kita memperhatikan satu candle yang bergerak dan candle-candle sebelahnya. Ini teman-teman ngegeser ke kiri, kapan mau ngeliatin si candle tunggal? Ya, udah kelewatan nih, momen-momennya sudah hilang, udah terlewatkan kan? Karena momen itu bukan sekedar candle teman-teman ya. Momen itu saya kasih tahu makna dari candle ya. Teman-teman kalau memperhatikan sesi pertama itu makna dari candle tuh kelihatan ya, karena teman-teman nggak biasa, dianggapnya pusing, dianggapnya remeh atau dianggapnya nggak ngerti. Padahal itu tuh memang memang intinya tuh candle begitu teman-teman. Jadi ada tekanan masing-masing buyer dan seller ya. Kecil ya suaranya ya? Ya makin lama makin kecil lagi ya. Ya jadi dari ini teman-teman tuh harus bisa memperhatikan tekanan buyer dan tekanan seller ya. Jadi setiap setiap pergerakan candle itu dipengaruhi oleh tekanan buyer dan tekanan seller yang bisa mempengaruhi dari ke 4 poin tadi ya. 1 candle tunggal, 2 pola candle, 3 pola market dan itu dipengaruhi juga sebenarnya oleh si candle tunggal. Makanya candle tunggal itu banyak maknanya yang kalian harus Bang. Masih kecil ya suaranya ya? Ini pas ini gede gitu. Ngomongin materi kecil. Ya, saya deketin ya tadi sekarang agak dekat lagi. Jadi dari candle itu sendiri sebenarnya banyak makna yang teman-teman belum ketahui ya. Mungkin nanti insya Allah kalau misalkan ada kesempatan bisa masuk ke VVIP, nah baru kita bongkar satu candle aja ya. Jadi dengan candle ini yang mempengaruhinya ke pola candle tunggal itu sendiri dan pola market juga NR ya. Pak, bisa diulang? Bisa diulang?
Suaranya hilang. Suaranya kecil soalnya. Bentar. Saya copot ini dulu. Jelas sekarang? Jelas ya? Udah jelas. Ya. Jadi teman-teman harus menguasai saya ulang-ulang lagi ya, harus menguasai 4 poin yang menjadi penentu teman-teman untuk melakukan open posisi. Ya, 1, teman-teman harus menguasai benar-benar candle tunggal. Ya, ini proporsinya 70%. 2, tadi sudah jelas saya ulang-ulang ya, pola candle, pola market dan SNR. Ini 2 poin ini, pola market dan SNR itu adalah pola market dan SNR terdekat ya. Terdekat itu yang tadi maksudnya adalah satu layar handphone saja. Dari diwakili oleh beberapa candle saja. Tidak perlu melihat-lihat ke belakang, tidak perlu mengecilkan bentuk candle sampai berpuluh-puluh gitu ya, nggak perlu. Jadi terdekat saja. Ya, dari teman-teman dengan begitu teman-teman fokus ke satu candle yang sedang bergerak ya, nggak perlu ke belakang-belakang. Jadi fokus ke candle yang sedang bergerak. Misalkan candlenya sedang bergerak di sini ya, di sini sudah ada turun, di sini sudah ada naik ya. Nah, teman-teman sudah harus terbiasa dengan menganalisa si candle sini yang sedang bergerak ya, misalnya ini sedang bergerak yang terakhir. Juga di candle ini sebagai pola market, pola candle juga di candle keseluruhan secara pola market. Nah, dari 5 candle ini sebenarnya teman-teman sudah bisa tahu nih apa namanya konfirmasinya habis ini kemana nih, bisa tahu ya. Jangankan satu ya, kalau teman-teman yang udah nanti suatu saat banyak berlatih, jangankan satu candle yang belum terbentuk, 2 sampai 3 candle yang jauh belum terbentuk itu udah bisa teman-teman bisa analisa ya. Walaupun pastinya candlenya konfirmasinya misalkan hijau si big atau harami atau si square harami atau medium atau little itu belum tahu ya. Tapi sudah tahu bahwa candle itunya adalah yang terbentuk di sini misalkan adalah hijau atau merah. Di sini juga ada hijau atau merah, bisa dianalisa ya dari pergerakan sini sama pola market secara keseluruhan ya, apalagi ditambah dengan SNR, apalagi ditambah dengan makna dari candle tunggal itu sendiri ya. Kalau candle tunggal itu sendiri sih teman-teman nanti misalkan di VVIP itu cuma mempelajari satu candle aja ya, satu candle kita bisa tahu nih dalam pergerakan ini naik turunnya bisa ketahuan. Di dalam itu ada yang tadi 4 poin tadi ya, sebenarnya ada candle tunggal. Dari pergerakannya itu tuh bisa kelihatan teman-teman, candle tunggal, pola candle sama pola market ini sudah ketahuan di sini dalam pergerakannya bisa ketahuan nih. Ya karena kalau teman-teman nggak belajar ya mana nggak mungkin tahu ya. Karena itu makna dari satu candle itu seperti itu. Ya, kalau bukan jangan salah gunakan ya, jangan salah persepsi bahwa sama nih dengan si ilmu grafiknya yang di luar sana tuh. Melihat detik, melihat banyaknya naik atau turunnya, melihat apa lagi? Gap apa istilahnya nggak tahu lah. Bukan ya, beda kalau sama ilmu candle saya ya, ilmu candle poin teknik yang kita belajar itu beda ya. Jadi teman-teman tolong bisa bedakan pola marketnya yang di luar sana dengan pola market terdekat versinya candle point teknik ya. Juga nanti SNR terdekat versinya orang lain di sana beda dengan versi SNR terdekatnya candle point teknik. Ya, jadi teman-teman ngebahasnya nanti suatu saat bertukar pikiran atau sharing ilmu di grup nggak ada istilah pola market, sebenarnya nggak ada ya, pola market terdekat sama SNR terdekat ya. Ya boleh juga ketahui sekedar mengetahui yang sudah tahu di lalu-lalu ya, itu sebagai dasar. Saya kasih contoh sekarang. Ini sudah menyinggung sekarang perbedaan SNR aja ya, bukan mempelajari SNR. Teman-teman sudah tahu, misalkan candle berjejer seperti ini. Terus Kecil bang suaranya bang. Yang teman-teman sudah tahu ya. Kecil lagi ya? Aduh. Lumayan ya. Sudah? Kalau waktu materi ngomong materi kecil gitu. Kenapa ya? Tes sudah?
Nah kalau kayak gini mah gede, belum materi gini. Kenapa ya? Padahal sama aja nih. Nah, dari ini kan teman-teman sudah tahu ya kalau SNR tuh lihat dari sini ya SNR atau misalkan nih garisnya jajaran candlenya begini misalkan ya. Ini supaya perbandingan aja ya, supaya teman-teman tahu nih. Ya, ini naik, ini turun ya. Nah, oh ini SNR nih, ini SNR. Oh, di sini juga SNR misalkan. Itu dasar SNR ya, dasar SNR. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui nanti masuk ke SNR, nanti kita bahas tentang SNR terdekat ya. Salah satunya yang teman-teman sudah tahu dari pola market yang pola candle yang kemarin sudah dipelajari di sesi kedua ya. Misalkan ini sejajar body ya, sejajar body ya. Ini pola candle yang sejajar body tapi sekaligus juga sebagai SNR ya. Nanti kita bahas ya SNR. Tapi teman-teman harus ketahui dulu. Jadi pola market dan SNR terdekat yang kita pelajari itu beda dengan pada umumnya di luar sana. Baik, sekarang lanjut lagi ke pola market yang tadi yang teman-teman sudah biasa tahu. Mana lagi nih? Ya. Saya ulas semua deh. Jadi teman-teman benar-benar menguasai dengan mudah atau memahami dengan mudah ya. Nih, teman-teman tuh sebenarnya nggak banyak perlu tahu menghafal pola candle atau pola market sebanyak itu yang di YouTube, yang di Google nggak perlu ya. Nih, kita misalkan lihat yang mana ya, yang lebih agak sedikit mudah lah. Inilah ya, nih yang apa namanya? Double top ya, double top ya. Sekarang saya ingetin ya, double top seperti itu ya. Sekarang saya masuk ke pembahasannya. Double top ya. Double top. Kalau double top kan tadi di atas ada dua candle yang sejajar ya. Sejajar ya. Turun lagi. Naik lagi. Turun lagi ya, misalkan gitu. Ini double top karena udah menyinggung dua garis sejajar atas ya. Ini double top pola market global karena banyak candle yang bergerak ya, yang bikin pusing, yang kita nunggu kapan nih karena candlenya udah berpuluh-puluh di sini nih. Giliran udah mau ketemu double top, kitanya udah ngantuk, udah kecapean nungguin kelamaan, momennya kelamaan. Nah, kalau di candle point teknik, teman-teman yang dikejar-kejar oleh momen ya. Bukan yang di luar sana kita yang nungguin momen. Kalau di sini kita yang dikejar-kejar momen ya. Nah, cuma saya kasih contoh dengan pola market terdekat lagi seperti yang tadi double top ya. Double top ya. Misalkan dua candle. Dia turun ya. Dia membuat sejajar body misalkan. Terus dia turun lagi. Terus dia naik lagi. Ya. Terus dia turun lagi ya. Berarti ini pergerakannya sama dengan yang tadi teman-teman. Tuh lihat, naik, turun, naik, turun. Double top terdekat, berarti pola market terdekatnya si double top tadi. Berarti di sini ada kemungkinan apa teman-teman? Turun kan, yang tadi saya bilang pola marketnya mau begitu kan double top, berarti ada kemungkinan turun. Tapi kita sebelum melakukan open posisi ya kita harus analisa dulu candle terakhirnya ini nih, candle tunggalnya, konfirmasinya turun apa naik. Oh ternyata hanging man turun satu. Oh ternyata pola market terdekatnya nih tadi turun nih, berarti dua turun. Oh pola candlenya ada sejajar atas bodinya nih, turun. Walaupun yang SNR-nya kita belum nilai, cuma ada 3 poin. Berarti 3 poin ini udah kuat nih turun untuk kita lakukan open posisi sell di sini ya. Gitu ya, teman-teman ya. Berarti mudah ya sebenarnya kalau teman-teman sudah tahu oh pola market ternyata ada pola market terdekat ya. Oh, begitu ya menganalisanya. Nah, itu dia makna dari pola market terdekat. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lihat ke belakang. Karena apa?
momen di candle tunggal akan hilang kalau pada saat kita ngelihat market ke belakang, layar digeser-geser. Ini lagi bergerak pola candle tunggalnya teman-teman hilang poinnya, satu poin hilang. Karena dia bergerak teman-teman matanya udah kemana tahu, nggak mau fokus memperhatikan si candle tunggal. Apalagi pada saat dia udah mau selesai ya ketinggalan momen ya. Kalau di sini kita dikejar-kejar momen karena apa? Candle satu tunggal misalkan. Candle tunggal. Oh, kita lagi mikir-mikir, dia lagi bergerak, udah merupakan momen. Ya, misalkan begini, oh ini candle merah misalkan ya, misalkan candle merah. Ya, candle merah. Misalkan medium, arami. Teman-teman belum mikirin yang lain aja, belum sempat geser-geser ke kiri, udah dikejar-kejar momen. Oh, kita harus cepet-cepet nih, ancang-ancang untuk buy di sini. Ya, atau di sini, maaf, yang di bawah ya. Karena dia penutupan harga candle merah kan di bawah ya. Oh di sini kita udah siap-siap untuk buy karena little apa namanya medium harami. Oh kita udah siap-siap. Bener gak dia akan naik? Lihat dulu satu candle tadi candle tunggal naik. Oh pola candle yang 2 sampai 3 candle sebelumnya. Oh ternyata apa? Turun. Oh market turun. Pola market turun. Berarti 2 lawan 1 menangan turun. Ya dari sini langsung kita turun walaupun candle tunggalnya naik ya. Jadi candle tunggal itu sebagai satu poin penting yang bisa mempengaruhi 3 poin lainnya. Nggak boleh sekedar teman-teman nggak hafal apalagi ya. Nah itu hilang satu momen, hilang satu poin kalau teman-teman nggak hafal. Ya misalkan teman-teman nggak hafal nih satu candle tunggal ini. Ya berarti satu poin hilang. Ternyata misalkan ya saya kasih contoh lagi. Ini contoh-contoh studi kasus jadi teman-teman bisa ngerti ya. Misalkan ini naik ya medium harami turun, pola candlenya turun ya nanti kita bahas apa candle tunggalnya sifatnya. Ya. Ini square misalkan. Terus lalu ada naik lagi ya. Ya. Pola market misalkan turun ya. Nah, teman-teman misalkan nggak hafal satu candle ini nih yang medium hampir mirip dengan medium Morubozu ya, medium Morubozu kan naik dulu ya satu poin. Tapi teman-teman nggak hafal nih, hilang berarti kan poin si candle tunggal hilang. Ya, harusnya naik. Misalkan kita satu anggap naik tapi teman-teman nggak hafal. Ya, di sini ada pola candle yang membentuk suatu SNR dia naik ya. Ternyata di sini ada pola market turun ya, pola market turun. Ini tadi pola candle naik ya. Nah, tadi si candle tunggal naik ya, tapi teman-teman nggak tahu nih, nggak hafal candle tunggalnya. Berarti teman-teman cuma punya nilai naik dan turun doang, 1:1. Pusing nggak menentuin kalau batu banding 1? Ya pusing karena kan masih seri ya. SNR belum dipelajari, candle tunggal nggak hafal. Berarti cuma 2 poin aja yang diharapkan, pola candle sama pola market. Ternyata pola candle dan pola market satu turun satu naik, ya lewat momennya kan. Itu enggak teman-teman? Coba teman-teman udah menguasai candle tunggal. Oh ternyata candle tunggal tadi hasilnya naik ya, hasilnya naik tadi nih yang ini nih. Ya, karena medium Morubozu berarti hasilnya naik. Nah, berarti ada 2 poin naik kan? 2 poin lawan 1 menang naik 2. Berarti dari sini konfirmasi untuk buy ya. Itu dia saya bilang. Jadi di candle point teknik edukasinya itu tuh teman-teman harus ikut terus, harus ikut selalu, nggak boleh absen. Karena apa? Kalau satu absen hilang, satu poin hilang ya. Kayak kemarin misalnya teman-teman nggak masuk pola candle, ya udah hilang satu poin. Yang teman-teman kuasai cuma candle tunggal, PDF sama pola market dan SNR misalkan. Ya udah 3 poin. Ternyata 3 poin itu 2 naik, 1 turun. Nah, teman-teman pasti ngambil yang 2 naik dong dibanding 1 turun. Ternyata yang teman-teman nggak masuk edukasinya membuat koordinasi turun. Berarti 2:2. 2:2. Ya, teman-teman sejauh di kelas VIP ya, mendingan nggak usah OP karena posisinya seri 2:2. Teman-teman yang tadi lewat nggak hadir edukasinya pola candle
Cuma 2:1 diambil turun, berarti kemungkinan loss ya. Jadi jangan salahkan kalau teman-teman, jangan salahkan materinya, ilmunya, padahal teman-teman yang nggak masuk, ilmunya lewat, nggak hafal, nggak menguasai, ya akhirnya beda hasilnya ya, dengan loss karena tidak mematuhi ilmu yang sudah disampaikan ya. Baik, pola market sejauh ini yang terdekat seperti itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, masih pusing tadi belum mengerti, silahkan ditanyakan ya. Sekarang sudah mulai masuk ke sesi tanya jawab ya, karena sudah materi pola market sudah selesai. Insya Allah di sesi berikutnya, di sesi ke-5 masih ada sedikit mengenai penggabungan dari candle tunggal, pola candle dan pola market ya. Di samping itu pasti kita masuk ke SNR ya. Jadi SNR juga nanti di sesi ke-5 dibahas, tapi juga dengan pengulangan penggabungan untuk membiasakan diri teman-teman menggabungkan 3 poin yang sudah dipelajari. Kenapa? Karena nanti terbiasa akan bisa ya. Jadi bisa karena terbiasa. Saat teman-teman menggabungkan 3 poin plus nanti mendapat materi SNR, nah itu tidak sulit lagi karena sudah terbiasa. Nanti di sesi terakhir adalah penggabungan seluruhnya ya. Penggabungan di candle tunggal, pola candle, pola market dan SNR ya. Nah, terakhir jangan salah, teman-teman juga harus hadir ikut sesi terakhir tentang manajemen ya, tentang mental, psikologis dan manajemen ya. Karena apa? Walaupun teman-teman sudah menguasai 4 poin tadi, candle tunggal, pola candle, pola market dan SNR, tapi jiwanya masih belum menguasai, artinya teknik mental dan psikologisnya tidak teman-teman kuasai, ya akan loss juga ya. Jadi dengan mental dan psikologis, dengan juga manajemennya, misalkan manajemen waktunya, manajemen money, manajemennya, uangnya, uang itu maksudnya nominal yang teman-teman lakukan untuk open posisi, itu bisa mengalahkan penguasaan teknik teman-teman ya. Jadi yang tadi udah kuasai 4 poin nih, candle tunggal, pola candle, pola market, dan SNL, masih bisa kalah walaupun 4 itu udah dikuasai, masih bisa kalah dengan mental dan psikologis teman-teman ya. Bisa dipengaruhi oleh mental. Misalkan teman-teman udah menguasai 4 poin nih, oh naik semua, konfirmasi 4-4-nya naik ya, udah pasti naik, buy. Tapi karena teman-teman ngegrogi, karena mentalnya masih belum mental kuat ya, jiwanya juga masih, psikologisnya masih terganggu, bisa saja jarinya jadi mencet sell ya. Itu yang mempengaruhi ya. Yang tadinya harusnya buy ya, saya juga sering mengalami kan di video YouTube saya juga kan gitu. Pada saat saya ada pikiran atau sekilas terbersit di pikiran yang mengganggu konsentrasi, ya jari kita nggak konsentrasi untuk memencet suatu open posisi, betul nggak teman-teman? Ya, jadi teman-teman juga harus mempelajari tentang manajemen nanti di sesi terakhir. Ya, jangan anggap remeh ya. Itu adalah pelengkap dari ilmu candle point teknik. Baik, teman-teman silahkan bertanya. Yang ada mau bertanya, alhamdulillah silahkan. Halo Kang. Halo. Halo. Ya, halo, silakan. Iya Kang Ali Kang. Iya, Kang Ali. Silakan Kang Ali. Iya. Kemarin kan di kita itu pernah bilang kalau ada kondisi berbalik arah, itu sebenarnya pola market seperti apa Kang? Sedangkan yang tadi contoh 6, Akang bilang yang diambil konfirmasi itu yang 3 candle merah itu. Nah, yang maksudnya berbalik arah itu kayak gimana? Kang? Oh, yang saya juga sering lihat di sharingnya alumni ya. Ya. Nah, misalkan gini, itu sebenarnya sih ya sebentar ini nggak nongol lagi nih, di pennya nggak nongol, saya pencet nggak nongol, bentar. Nah, bentar. Kenapa ya? Bentar. Oke.
Jadi mungkin Kang Ali nanya tuh sebenarnya yang nggak bisa saya jelaskan sekarang ya, karena apa? Ini ilmunya yang nggak ada di VIP, nggak ada di VIP ya, ada di sana. Nah, misalkan begini, saya di sana ke Kang Ali ya, ya kan dia udah turun, terus di sini ada candle hijau, di sini ada turun lagi gitu ya. Nah, ini kan pola marketnya sudah jelas-jelas turun ya. Ternyata di sini berbalik arah ya, berbalik arah. Jadi naik misalkan. Padahal 3 poin atau 4 poin sekalipun dia konfirmasinya turun ya. Misalkan candle tunggalnya turun, pola candlenya anggaplah nggak ada. Terus pola market turun ya. SNR susah nilai mengidentifikasi SNR karena posisi candlenya jauh-jauh di atas ya, nggak ada SNR yang mempengaruhi. Berarti SNR-nya nggak ada. Berarti dua ini yang bisa teman-teman ambil posisi turun. Ternyata candlenya naik. Ya itu yang saya bilang, itu ada di VIP ya teman-teman. Nggak semuanya teman-teman harus bisa tahu ya, nggak begitu ya. Karena ada beberapa ya ada beberapa kondisi yang teman-teman tidak boleh atau belum bisa mendapatkannya ya. Jadi yang terjadi itu Kang Ali nanyanya tuh nanya pinter ya. Nanyanya yang mengorek-ngorek supaya saya ngasih tahu. Padahal nggak boleh ya. Itu memang teman-teman mendingan nggak usah open posisi ya. Karena kalau udah berbalik ini SNR udah nggak ada, pola candle nggak ada, candle tunggal turun, berarti ada dua yang teman-teman harus bisa menjadi pegangan untuk sell. Ternyata hasilnya buy, ya berarti teman-teman belum boleh menerima ilmu itu ya. Mendingan tidak usah open posisi pada saat itu ya, karena teman-teman punya dua poin, yang 2 poin lagi teman-teman nggak tahu ya. Ya tadi kan SNR nggak tahu, pola candle nggak tahu, bukan nggak tahu ya, nggak ada, anggaplah nggak ada. Bang dari tadi. Hilang lagi ya? Dari tadi Bang suaranya kan kecil. Itu semuanya ngedenger apa cuma Akang doang nih? Ini barusan kalau ngomong kayak gini nih, dengar kalau ditegur gitu suaranya gede, tapi waktu nerangin kecil banget. Semuanya Kang, semuanya Kang. Teman-teman yang lain gitu juga? Iya Kang, sama semuanya. Oh, yang mana yang terlewat? Yang teman-teman tadi? Nih kecil lagi nih Kang, suaranya. Tadi kenapa nggak langsung potong pada saat saya kecil? Kang, maaf Kang, kecil gitu. Oh itu Bang, kita sering-sering. Oh, baik. Sekarang teman-teman yang tadi terlewatkan, yang nggak ngerti yang mana, silakan tanya satu persatu. Jadi pengaplikasian pola market ini kalau yang di sideways segala macam gimana Bang konfirmasinya Bang? Oh, saya ulang ya. Tadi kan sudah ya, mungkin tadi kecil suaranya ya. Apa-apa, ini saya ulang lagi. Sekarang ini suaranya sekarang. Bentar, nongol nih. Apa namanya? Ya kedengeran. Sebentar. Nih, aduh. Ya. Sekarang kedengeran ya? Saya teriak nih sekarang. Ya. Dengeran ya, Kang? Kecil Bang, kecil. Kenapa sih? Sekarang kedengeran nggak? Jelas. Kedengeran jawab gitu kedengeran. Yang penting Ya, ini Bang. Ya, kalau kecil kasih tahu lagi ya. Ini candle 2 naik ya. Terus candle turun. Dia membentuk garis sejajar atas, bodi sejajar atas ya. Terus dia turun lagi misalkan ya. Terus dia naik. Ya, terus dia turun lagi. Membentuk sejajar atas lagi. Terus turun. Nah, di sini ada membentuk sejajar bodi bawah, misalkan yang ini, ya. Nah, ini adalah sideways ya, yang tadi Akang siapa tuh yang bertanya. Ini sideways, pola market terdekatnya si sideways ya. Lihat, ini naik, turun, naik, turun. Cuma berapa candle? 7 candle.
7 candle kita bisa asumsikan atau analisakan sebagai pola market terdekatnya si sideways ya. Sekarang posisinya kita mau open posisi di sini apa nih pertanyaannya kan? Kembali lagi tadi ya, harus teman-teman harus yang kuasai 4 poin tadi. Candle tunggal itu konfirmasi kemana? Pola marketnya kemana? Yang 2 sampai 3 candle pola candlenya? Pola marketnya udah kelihatan sideways, berarti kalau sideways kan naik lagi nih mantul kan. Nah, SNR-nya nanti ya, kalau SNR ya. Dari situ teman-teman bisa tahu tuh posisinya mau naik atau mau turun ya. Saya perjelas sekarang. Saya perjelas. Pola candlenya misalkan di sini konfirmasinya turun. Misalkan ya, lihat di PDF, turun. Misalkan nih contohnya nih candle ini turun. Terus pola candlenya lihat 2 sampai 3 candle di sini. Oh, misalkan turun, misalkan ya. Oh, sekarang pola market. Pola market ini kan sideways nih. Kalau sideways kan berarti harus naik dong, kan mantul terus dong. Setiap garis ini berarti dia konfirmasinya naik. Oh, naik. Berarti 2 lawan 1 menang mana? Menang turun. Berarti teman-teman di sini jangan naik walaupun dia sideways ya. Karena poinnya 2 turun, 1 konfirmasi naik. Berarti habis di sini sell. Begitu ya teman-teman ya. Tadi yang pertanyaannya Kang siapa tuh? Begitu ya Kang? Baik, ada teman yang lain yang mau bertanya lagi? Saya Kang, Ya, silakan. kalau candle yang warna-warni dia di satu jalur itu kadang beberapa candle itu sampai warna-warni itu termasuk pola market apa itu. Terus yang kedua, beberapa kali saya coba lihat ada waktu-waktu tertentu nanti candle yang super Morobozu atau super Harami itu penerusan terus sampai beberapa candle ke trend atau ke bawah gitu. Itu apa yang mempengaruhi Kang ya? Iya. Jadi tadi pertanyaan nomor 1 apa tadi putus-putus? Yang nomor 2 saya udah dengar. Pertanyaan nomor 2 saya dengar. Nomor 1 tadi gimana Kang? Ulangin Kang. Saat itu ada candle warna-warni itu loh Kang. Udah hijau, merah lagi, hijau, merah lagi di sekitar situ aja deh. Oh. Ya, jadi kalau yang hijau merah lagi sekitar situ tuh udah merupakan suatu pembentukan sideways ya. Teman-teman udah tahu ya Kang ya. Jadi kan saya udah kasih tahu ya. Pola market terdekat sideways ya. Jadi kalau bentuknya, ini saya jawab nomor 1 dulu ya. Jadi kalau misalkan candlenya merah, hijau, merah, terus merah lagi, terus hijau lagi, ini jarak dekat lagi nih. Sama termasuk masih dekat ya. Tuh. Ya teman-teman. Nah ini teman-teman harusnya udah bisa tahu, ini juga sideways nih, lihat. Ya. Sideways, walaupun cuma bentuk 1 candle, 2 candle, ini merah, hijau, ini sideways. Ternyata dari sideways ini bisa kita simpulkan bahwa pergerakannya, coba teman-teman lihat. Hijau kan naik, merah turun. Hijau naik, merah turun. Tuh, sideways. Ya. Jadi ini perwakilan dari pola market sideways global. Ya, dimasukin ke terdekat. Cuma dengan 5 candle aja udah bisa tahu kita itu ada sedang sideways. Ya. Ternyata jawaban nomor 2 ada candle Morobozu, super Morobozu atau super Harami misalkan. Ya. Misalkan saya gambarin super yang hijau ya, karena udah sempit nih layar. Anggaplah ini super Harami. Ya. Oh ternyata kok harusnya kan turun Kang, super Harami. Kenapa jadi naik? Lihat yang tadi poinnya. 1 kan candle tunggalnya kemana? Candle tunggal turun karena super ya. Pola candle, lihat pola candle kalau udah begini biasanya ngelihat garisnya udah sejajar bawah body, berarti naik ya. Pola market kan tadi sideways kan, dari naik turun, berarti kalau sideways akan naik lagi dong. Berarti polanya marketnya naik. Jadi 2 lawan 1, menang mana Kang? Menang 2. Berarti si candle super Harami atau super Morobozu naik, akan lagi candle berikutnya akan naik lagi. Penerusan karena poin yang tadi gitu ya. Ngerti ya Kang ya? Baik, kalau udah ngerti
Belum? Atau kalau sudah teman-teman yang lain silahkan bertanya. Halo Kang, Ali Kang. Ya. Bisa nggak Kang tadi yang 6 candle tadi digambarin lagi Kang? Misalnya yang 3 merah, terus ada hanging man, terus rata sumbu bawah, terus bodinya rata atas. Nah itu kan, apakah nggak dari hanging man ke atas itu juga sideways bisa Kang? Kenapa diambil yang 3 itu sebagai patokan untuk ini pola market turun? Jadi gini ya. Terus candle hijau ya. Hanging man. Terus naik. Ya, terus turun. Itu yang setelah yang hijau merah Kang tadi, rata sumbu bawah. Oh, sebentar. Merah. Terus hijau lagi. Yang atas terus nanti jadinya rata sumbu bodi atas. Ini. Nah, yang merahnya di atas kan. Terbalik Tapi ya. sumbunya sejajar bawah. Yang tadi itu awal tuh. Sebentar. Gini. Ya betul kan. Terus nanti setelah itu merah sejajar bodi atas. Ini hijau sekarang. Gitu ya. Ya. Nah, kenapa nggak itu bisa jadi sideways kan? Dari yang hanging man. Oh, ini kan sudah bukan sideways. Ini kan sudah satu berata bodi bawah. Yang kedua, dia ada 3 sideways walaupun di sini sejajar. Ini anggap sejajar gitu. Kalau sejajar, dia yang hijau setelah rata sumbu bawah itu yang hijaunya sama yang merah kan, rata bodi. Gini bukan? Iya, betul. Ini kan kalau gini kan dia lompat-lompat gap terus nih, Kang Ali. Lihat. Kalau ini kan posisi si candle hanging man, penutupannya kan di atas, ya. Harusnya kan bergerakannya di sini. Dia naik dulu ke atas, dia membentuk di sini. Berarti dia candle merahnya di atas sudah nge-gap ke atas. Kalau di sini turun, si merahnya ini turun, penutupan harganya di bawah, ternyata dia ini sih sesuai ya. Nah, ini tidak bisa dibilang sideways karena di sini masih dipengaruhi oleh candle yang market turun tadi ya, baru 3 candle ini. Nah, ini belum bisa dibilang sideways karena baru terbentuk dua pergerakan ya, naik turun, naik baru 2 pergerakan. Kalau di sini ada satu lagi pergerakan baru bisa dibilang sideways karena di baru belum terlihat, masih dominan lihat secara keseluruhan adalah pola market yang turun. Itu Kang Ali. Jadi perlu satu candle lagi untuk menentukan pola market untuk sideways. Tapi kalau tadi yang tadi sudah dibentuk seperti ini sudah digunakan yang pola market turun ya karena ini masih mendominan turun. Intinya gini. Sekarang kalau kita lihat di layar handphone kita seperti ini. Berarti yang paling tinggi yang ini ya, yang paling tinggi yang ini. Kalau dia si hijau atau si merah tidak menyinggung garis ini, berarti dia masih polanya turun. Kalau dia menyinggung sampai naik atas, berarti baru ada indikasi pola market sideways ya, atau dia membentuk nembus ke atas breakout ya. Ada kemungkinan itu. Jadi kalau dia di sana naik breakout berarti bukan sideways. Kalau dia balik lagi ada kemungkinan sideways karena dia begini dia akan sideways ya. Bisa saja sideways, bisa saja pola kayak candle yang lain. Tapi konfirmasinya kita pakai yang turun pola marketnya di sini nih. Turun. Karena di sini udah menyentuh dan tidak bisa breakout, tidak bisa melewati garis yang atas. Berarti pola market kita pakai yang turun. Kalau candle udah tahu ya, candle kan tunggal udah bisa sebagai poin. Pola candle juga sebagai poin ya. Jadi pola marketnya gitu Kang Ali. Kalau misalkan tembus breakout berarti bukan sideways terdekat. Kalau dia balik tidak kuat menembus di garis atas berarti ada kemungkinan sideways ya.
Berarti kalau kemungkinan sideways berarti pola marketnya kita pakai yang sideways, berarti yang turun. Kalau dia breakout, ya jangan yang turun karena dia sudah mulai kalah nih yang ini nih. Udah ditembus sama yang ini, berarti pola marketnya naik. Ya, itu Kang Ali. Yang lain ada lagi atau kurang jelas silahkan. Ada pertanyaan? Sudah ngerti semua? Dan satu lagi Kang, Ya, silakan. maksud saya tadi pertanyaan nomor 2 itu seringkali apa namanya candle-candle yang super ini baik super harami atau korubos itu Penerusan. sering terjadi penerusan. Itu apa yang menyebabkan itu Kang? Iya tadi ya, pertama nih, saya jelasin lagi ya. Misalkan candle hijau super harami ya. Karena harusnya kan habis ini kan candlenya konfirmasinya 90% turun, merah ya. Ternyata dia naik. Ya. Tadi dari satu poin yang tadi harusnya si candle tunggalnya turun, ini kan candle tunggal kan konfirmasinya turun nih, super ya. Turun ya. Satu nilai candle tunggal turun, ingetin turun. Sekarang kita lihat pola candle. Pola candle tuh berarti 2 sampai 3 candle yang di sini, yang tadi sebelumnya nih, ada di sini sama di sini. Nah, kalau di sini membuat konfirmasi naik, ya kita nilai naik, ya. Ternyata pola candlenya, pola market di sini masih naik nih tadi nih naik, terus ada candle turun, terus dia naik lagi, ya. Berarti pola marketnya naik. Berarti menambah 1 poin naik dari tadi yang pola candle. Berarti candle tunggalnya cuma 1 konfirmasi turun. Makanya dia penerusan, Kang. Ya. Makanya dia penerusan karena poinnya yang lebih besar 2 ini tadi nih, pola market dan si pola candle ya, naik. Si candle tunggal konfirmasinya turun sendiri. Ya, berarti yang menang adalah yang naik. Jadi penerusan. Gitu, Kang. Udah ngerti ya, Kang ya? Ada lagi? Yang lain lagi? Silakan. Sudah cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Halo? Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah hari Rabu sesi kelima tentang gabungan materi candle tunggal, pola candle dan pola market plus sama SNR ya, sudah kita singgung SNR nanti. Jadi pada saat di sesi ke-6 nanti khusus SNR ya. Sesi ke-7 dan ke-8 penggabungan secara keseluruhan. Sesi ke-9 nanti tentang manajemen teknikal psikologis dan mental ya. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan nanti menyusul silahkan bertanya di chat grup yang bisa dibantu oleh Kang Ali atau Kang Nur Trisman. Kalau nanti misalkan saya sempat buka chat, saya menjawab ya. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama.